Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang kalibrasi spektrofotometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, NIM 22400242, Dwi Putri Puspitasari, pemateri ketiga. NIM 22400243, Najmatul Jannah, pemateri ke-1. NIM 22400244, Rahmawati, pemateri ke-4. NIM 22400245, Fatimatus Zahroh, pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang prosedur kalibrasi spektrofotometer. Yang pertama, dinyalakan instrumen spektrofotometer UVV sesuai dengan SOP, tunggu selama 1 jam. Yang kedua, pengukuran baseline fatness dari range panjang gelombang terendah sampai yang tertinggi. Ketiga, pengukuran baseline stability dengan memilih panjang gelombang tertentu, misalnya 700 nanometer selama 1 jam. 4. Pengukuran akurasi panjang gelombang dengan menggunakan filter holmium oxide. Pilih menu spektrum pada instrumen, set scan panjang gelombang 260 nanometer sampai dengan 650. Jika memakai filter holmium oksida cair, set scan sampai panjang gelombang 240 sampai 645. 5. Pengukuran akurasi panjang gelombang dengan menggunakan filter didimium, set scan panjang gelombang 320 sampai dengan 880 nanometer. 6. Pengukuran akurasi fotometri dengan larutan kalium dikromat 0,06% dalam larutan HClO4 0,001 N. Pilih menu fotometri pada instrumen, set panjang gelombang 235 nanometer, 257, 313, 350 nanometer dengan belangko pelarut. 7. Pengukuran akurasi fotometri dengan larutan kalium dikromat 0,06% dalam larutan HClO4 0,001 N. Pilih menu fotometri pada instrumen, set panjang gelombang 430 nanometer dengan belangko pelarut. 8. Pengukuran sinar sesatan atau stray light dengan menggunakan larutan NaI 10%. Pilih menu fotometri pada instrumen, set panjang gelombang 220 dengan belangko pelarut. Menggunakan larutan KCI 1,2%, pilih menu fotometri pada instrumen, set panjang gelombang 198 nanometer dengan belangko pelarut. 9. Pengukuran daya pisah atau resolution dengan menggunakan larutan toluen dan heksan 0,02%. Pilih menu fotometri pada instrumen, set panjang gelombang 268,7 nanometer dan 267,0 nanometer dengan belangko pelarut. 10. Pengukuran linearitas detektor dengan menggunakan larutan seri standar fosfat konsentrasi 0 ppm sampai dengan 32. Pilih menu fotometri pada instrumen, set panjang gelombang 430 nanometer dengan belangko pelarut. Semua pembacaan 10 kali perulangan. 11. Pengukuran akurasi absorban, yaitu dengan membuat larutan kalium dikromat 50 plus 0,5 mg dalam 1 liter larutan asam sulfat 0,005 mol atau larutan. A. Kemudian membuat larutan kalium dikromat 100 plus 1 mg dalam 1 liter asam sulfat 0,005 mol per liter atau larutan. B. Lalu membuat larutan asam sulfat 0,005 mol per liter sebagai pembanding dan bandingkan hasilnya dengan data acuan, kurang lebih 2%. Kalibrasi menentukan perbedaan deviasi antara pembacaan alat ukur dengan bahan ukur sebagai standar dengan taksiran nilai benar. Alasan kalibrasi spektrofotometer adalah untuk mengetahui nilai-nilai perbedaan dari pembacaan alat dengan membandingkan nilai standar, sehingga dapat menjamin data yang benar dan valid. Selanjutnya yaitu manfaat
pelaksanaan kalibrasi spektrofotometer, di antaranya yaitu menjamin nilai ukuran yang dihasilkan tertelusur, karena dengan mengkalibrasi spektrofotometer di laboratorium yang terakreditasi, maka hasil ukur dapat diterima dimanapun, karena semua laboratorium kalibrasi akan mengacu pada sumber yang sama, yaitu standar satuan internasional. Manfaat lainnya yakni untuk menghindari cacat produk, juga menjaga kondisi spektrofotometer agar tetap sesuai dengan spesifikasinya. Selain itu, untuk menghindari risiko bahaya dan meminimalisir kecelakaan kerja. Durasi pelaksanaan spektrofotometer. Durasi pelaksanaan kalibrasi spektrofotometer dilakukan setiap 1 bulan sekali. Periode kalibrasi tergantung ada beberapa faktor, antara lain pada kualitas meteorologis alat ukur tersebut, frekuensi pemakaian atau penyimpanan, dan tingkat ketelitiannya. Periode kalibrasi dapat ditetapkan berdasarkan lamanya pemakaian alat, waktu kalender, atau gabungan dari keduanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.